Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini, saya percaya rahmat dan kebaikan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saat ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa biarlah sungguh firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam dalam hati kita. Kita boleh melakukannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami rindu Engkau menjamah hati setiap kami saat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, boleh menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, di mana hidup kami dapat menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kami berada. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, ucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah bersaksi itu sederhana, yang diambil dalam Yohanes pasal yang ke-9, namun saya akan membacakannya di ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada setiap kita saat ini. Pernahkah kita merekomendasikan sesuatu, entah itu barang atau jasa, kepada orang lain tanpa memikirkan keuntungan bagi diri kita sendiri? Saudara sekalian, saya percaya di rumah kita ini saat ini mungkin sudah menjawab, "Oh, rasanya minggu lalu. Oh, rasanya bulan lalu. Oh, rasanya tahun lalu." Di mana mungkin kita merekomendasikan satu tempat yang baik sekali, yang nyaman kepada orang yang membutuhkan vaksin, karena kita sudah booster di sana atau sudah ambil vaksin di sana. Saudara sekalian, intinya yaitu adalah saya percaya setiap apapun informasi yang baik yang kita berikan kepada orang lain, tentunya kita sudah merasakan terlebih dahulu efek yang baik dari barang atau jasa tersebut. Dan hari ini pun kita mau memikirkan tentang apa arti sesungguhnya bersaksi bagi Kristus, bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Saudara sekalian, bersaksi itu tidak persis sama dengan memberitakan Injil. Injil adalah menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus, bukan pengalaman kita. Memberitakan Injil adalah menyampaikan kabar baik tentang Yesus, sedangkan bersaksi adalah menceritakan apa yang kita alami kepada orang lain. Dalam konteks Kristen, bersaksi adalah menceritakan kepada orang lain pengalaman kita tentang apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa setiap kesaksian yang kita berikan kepada orang lain itu dapat menjadi jembatan di mana Injil dapat masuk ke dalam orang tersebut, di mana Injil dapat diberitakan. Dan hari ini kita dapat melihat bahwa ada kisah di mana ada orang yang sudah buta sejak lahirnya. Saudara sekalian, kalau kita lihat, kebutaan adalah sesuatu penyakit, apalagi dari lahir, adalah sesuatu yang tidak dapat disembuhkan oleh apapun juga. Saat ini pun dalam pengobatan modern tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan mata yang buta, selain daripada dicangkokkan. Ini kita berbicara tentang pengobatan secara modern. Tapi bagaimana tentang masa lalu? Bagaimana orang yang buta pada masa kehidupan Tuhan Yesus? Tentunya tidak ada solusi sama sekali bagi orang yang sudah mengalami kebutaan. Saudara sekalian, kita lihat pada bagian ini.
orang yang buta sejak lahirnya mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Di mana ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Dia mengalami kesembuhan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga saat itu. Matanya dapat kembali melihat. Oleh karena apa? Tuhan Yesus yang menyembuhkan mata orang yang buta tersebut. Saat itu mungkin orang-orang terus bertanya-tanya, apa yang dapat membuat mata orang tersebut kembali melihat? Ini merupakan satu pertanyaan yang di luar pemikiran mereka. Karena ini membuat mereka terheran-heran. Oleh karena apa? Kebutaan adalah sesuatu hal yang tidak dapat disembuhkan sama sekali. Tetapi di sini orang tersebut mengalami karya mujizat Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Saudara sekalian, orang yang buta sejak lahir ini menceritakan pengalamannya disembuhkan oleh Tuhan. Dia bersaksi bagaimana Tuhan berkarya dengan begitu luar biasa dalam kehidupannya. Saudara, saya percaya bahwa apa yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan kita begitu banyak sekali. Banyak hal yang kita sudah terima, yang dapat kita saksikan karya Tuhan yang begitu banyak itu. Kita bersyukur dia telah menyelamatkan kita. Kita pun dapat bersyukur bagaimana dia dapat memelihara kita dengan begitu luar biasa. Mungkin saat ini pun kita dapat bersaksi, kita sudah sekian lama berdoa dan pada akhirnya dijawab oleh Tuhan. Kita pun dapat bersaksi, mungkin selama masa pandemi ini Tuhan dapat menolong kita untuk bisa melewati dari hari ke hari. Saudara sekalian, intinya yaitu adalah begitu banyak hal yang bisa kita saksikan tentang karya Tuhan. Pertanyaannya yaitu adalah bagaimana selama kita menjadi orang percaya, menerima karya Tuhan yang begitu luar biasa. Apakah kita pernah menyaksikannya kepada orang lain tanpa memikirkan benefit apapun yang kita bisa terima? Mungkin kita saat ini bisa mengatakan hal yang demikian. Doa saya tidak dijawab, saya masih pergumulan. Tetapi saya bersyukur ketika saya mengalami pergumulan, Tuhan tetap menguatkan saya. Itu pun dapat menjadi kesaksian Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu setiap kita, mari yang sudah mengalami karya Tuhan yang begitu luar biasa, ayo jangan ragu. Mari kita beritakan, mari kita saksikan kepada orang lain karya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang menyembuhkan kita, yang menolong kita, yang begitu amat setia dalam hidup kita. Semua pengalaman yang baik yang kita terima, sekali lagi, dapat menjadi jembatan di mana Injil dapat diberitakan. Pertanyaannya yaitu adalah, apakah kita mau menceritakan hal itu kepada orang lain? Coba pikirkan. Mungkin ada keluarga kita yang membutuhkan kesaksian tersebut. Mungkin teman-teman kita membutuhkan kabar tentang kasih Allah yang luar biasa tersebut. Mungkin saat ini kita dapat menceritakannya kepada orang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita meminta Tuhan untuk menolong kita melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan tolong setiap kami, biarlah sungguh setiap hal yang baik yang sudah kami terima, tidak hanya kami simpan untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh membagikannya kepada orang lain. Karena kami pun rindu ya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan kisah daripada kami, di mana Engkau berkarya dengan begitu luar biasa, juga dapat mengalami hal yang sama. Kami rindu setiap orang ya Tuhan, yang telah mendengarkan berita tersebut, juga dapat mendengarkan Injil yang dapat mereka terima untuk mengubahkan mereka, untuk menyelamatkan mereka. Tuhan tolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita and have a nice day.